Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam diskusi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat berserta salam kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya dan para keluarga serta kita sebagai umatnya yang insya Allah patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada yang terhormat, saya ucapkan kepada Bapak Taufikullah Dahlan, SPD NPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pembelajaran SD. Saya mengucapkan terima kasih atas pemberian waktu kepada kelompok kami untuk menayangkan hasil diskusi kami yang telah kami persiapkan. Selanjutnya saya mengucapkan rasa bangga pada teman-teman seperjuangan kelas 7B yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama yaitu ada pembukaan, kedua ada penyajian materi, ketiga ada penutup. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Dia Widya Putri. Di sini saya selaku moderator. Saya akan menjalankan hasil diskusi hari ini berdasarkan waktu dan tempat dari hasil diskusi hari ini. Kita lanjut ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai program tahunan. Nah, program tahunan itu apa sih? Program tahunan itu merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD, standar kompetensi dan kompetensi dasar ya yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu itu juga ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Next. Nah, di sini ada sumber dalam program tahunan. Pertama itu ada daftar kompetensi standar, kedua ada skop dan sekuensi sesuai kompetensi, ketiga ada kalender pendidikan, di mana dalam sumber dalam program tahunan ini meliputi 3 aspek. Ketiga ini saling berkaitan dalam mewujudkan tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien bagi guru dan siswa agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan siswa juga bisa memahami sampai mana materi tersebut sehingga guru bisa mengevaluasi perkembangan siswa sampai mana beliau bisa berkembang melalui pembelajaran yang telah diberikan, seperti itu. Nah, kita lanjut materi yang kedua, yang akan dijelaskan oleh Saudari Alvina kepada Saudari Husni. Kepada Husni, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah menyusun program tahunan. Penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Langkah-langkahnya itu ada 4. 1. Menelaah kalender pendidikan dan menelaah ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif. Hari libur meliputi 1.
jeda tengah semester, 2 jeda antar semester, 3 libur akhir tahun pelajaran, 4 hari libur keagamaan, 5 hari libur umum, 6 hari libur khusus. 3 menghitung jumlah efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format metrik yang tersedia. 4 mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta mengkaji materi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Husni yang telah membacakan hasil materinya. Kita lanjut, materinya selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alvina. Kepada Alvina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya didasarkan pada materi yang tertuang dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Program semester ini dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Program semester akan mempermudah guru dalam alokasi waktu mengajarkan materi yang harus dicapai dalam semester tersebut. Pada dasarnya, yang menjadi isi dari program semester adalah apa yang tercantum dalam GBPP, tetapi ada perluasan dan kelengkapan sehingga membentuk suatu program kerja pengajaran. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur dalam program semester, di mana yang pertama ada tujuan. Tujuan yang dicantumkan dalam program semester ini adalah tujuan yang masih bersifat umum, yang diambil dari standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Kemudian yang kedua ada pokok bahasan. Pokok bahasan ini merupakan judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu semester ke depan. Kemudian yang ketiga ada metode mengajar. Metode mengajar merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Dalam program semester ini, hendaknya dicantumkan metode-metode mengajar yang direncanakan akan digunakan dalam mengajarkan setiap pokok bahasan yang bersangkutan. Penentuan metode mengajar ditentukan juga oleh tujuan yang dirumuskan oleh guru. Yang keempat, ada media dan sumber. Media ini akan memudahkan siswa dalam mengalami, memahami, dan mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian, ada evaluasi pengajaran. Dalam program semester, hendaknya dicantumkan kegiatan-kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di luar masing-masing pokok bahasan, seperti evaluasi atau tes formatif. Dan yang terakhir ada waktu. Untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan, perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan, sehingga dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya atau tidak. Sekian, kembali kepada moderator. Sebelum penutupan, karena materi mengenai pembelajaran Promes dan Prota belum selesai, kita akan jelaskan kembali yang akan dijelaskan oleh Saudari Husni. Kepada Husni, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi tentang langkah penyusunan program semester. Yang pertama ada menghitung jumlah minggu efektif atau hari efektif dalam suatu semester yang ada dalam kalender pendidikan. Yang kedua, menghitung jumlah jam pelajaran efektif untuk tatap muka dan non-tatap muka, dihitung dengan jumlah minggu efektif dikalikan dengan jam pertemuan. Yang ketiga, ada mendistribusikan alokasi waktu berdasarkan pokok bahasan dalam GBPP, jumlah efektif tatap muka dan kegiatan pada jam efektif non-tatap muka. Yang terakhir, merumuskan program alokasi waktu per semester. Terima kasih. Saya di sini sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari baik kata-kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan teknis lainnya yang terdapat dalam diskusi hari ini. Semoga bisa dimaklumi kepada teman-teman semuanya.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.